sebuah bakat yang mumpuni dalam dunia musik, kini sebuah keinginan mengejutkan justru baru saja diungkapkan oleh Arsy Hermansyah. Ya, putri cantik kedua pasangan Anang Hermansyah dan Ashanty itu memang sudah membiasakan menggunakan hijab di usianya yang terbilang masih kecil. Namun, di balik habit yang diajarkan oleh kedua orang tuanya itu, Arsy pun nampak terbawa untuk mempelajari ilmu agama di pondok pesantren. Turut serta dalam hajatan 1 dekade Ponpes Ora Aji yang diselenggarakan oleh Gus Miftah, Arsy pun nampak memaksa sang ahli ulama itu untuk membujuk orang tuanya agar memberikan izin dirinya dapat menimba ilmu di pesantren miliknya. Lantas, seperti apakah reaksi Ashanty melihat keinginan keras Arsy yang ingin menimba ilmu di pesantren? Dan seperti apa pula curhat Ashanty yang mengaku belum bisa melepas bidadari kecilnya itu? Dia tuh emang kan dari dulu cita-citanya gak pernah berubah, penyanyi dan ustazah. Memang Arsy ini agak berbeda dari yang lain karena dia memang dari kecil ya itu kan kayak senang pakai, walaupun bukan tutup ya, kan masih kecil juga, dia senang pakai kerudung, dia juga senang sama yang Islami, cerita-cerita, lagu-lagu. Kayak kemarin bayangin anak kita berjam-jam di pesantren kan nyanyi buat ada 12.000 orang, tapi sebelum nyanyi kan ada dengar ceramah, ada macam-macam. Dia bisa diam duduk ngedengerin bener-bener tanpa bosan gitu. Jadi memang anak ini ya Masya Allah sih. Kan dia ngeliat santri-santri di situ baca Al-Quran setiap hari, dia bilang udah kalau di rumah kan Arsy ngaji seminggu 2 kali, kalau di pesantren kan Arsy setiap hari, dia bilang. Arsy pengen masuk pesantren, Mas Anang gimana? aku rindu. Mas Anang juga ntar lah kak, kakak masih terlalu kecil. Sebenarnya bukannya nggak mau, cuma kan anaknya masih kecil, aku belum rela. Lagian untuk anak pisah sama orang tua tuh yang gede-gede aja dulu aku nggak mau pisah, apalagi yang kecil kan, masih panjang perjalanannya. Tapi dengan niat dia bisa pengen masuk pesantren, ada niat begitu ya aku udah alhamdulillah banget ya. Artinya anak ini visi misinya ke depan tuh kita udah bisa lihat. Nanti kalau aku bilang nggak diizinkan, aku dibilang mana sih aja gitu. Tapi kalau diizinkan juga mungkin yang beberapa hari ada nanti pesantren kilat boleh. Tapi kalau yang bener-bener mondok itu aduh nanti dulu akunya nggak bisa. Kalau dia kan dari kecil, karena dia gini, ya Arsy sih nggak mau ninggalin bunda. Arsy pengen ngerasain pesantren. Aku juga nggak tahu, ini harusnya ditanya ke Arsy-nya ya, karena kalau aku pribadi nggak pernah. Ya maksudnya aku bilang Arsy belajar agama kan bisa dimanapun, maksudnya dari rumah, dari sekolah gitu. Tapi dan sekolahnya dia kan juga sekolah Islam, menerapkan bagaimana isi dalam Al-Quran ke dalam kehidupan sehari-hari, dibaca, diamalkan, itu kan di Al-Jabar kayak gitu. Tapi tak kenapa ya anak ini mungkin ingin tahu lebih gitu loh. Yang aku alhamdulillah sebenarnya senang, tapi nggak seumur dia kali, masih terlalu kecil buat aku ya gitu. Tapi orang lain beda-beda ya nggak ada masalah. Bangga lah, aku bangga banget gitu ya punya anak-anak yang luar biasa. Punya anak-anak yang luar biasa, tapi kan balik lagi kita semua dalam proses mendidik anak, orang tua punya metodenya masing-masing ya gitu. Kita punya caranya masing-masing. Ya mungkin bekal agama yang kita ajarkan dari sekolah, dari rumah, dari ngaji, dari mana-mana gitu. Tapi untuk masuk pesantren, ya kalau memang pesantren kilat ya sebentar atau suatu waktu dia udah besar, dia punya pilihan sendiri. Tapi kalau sekarang aku belum lah gitu, karena masih terlalu. Terlepas dari keinginan Arsy yang ingin menuntut ilmu di pondok pesantren, kini Ashanty pun kembali dibuat gemas oleh tingkah Aminah yang saat ini sudah menunjukkan perkembangan yang begitu pesat. Tidak hanya itu, pesona baby Aminah juga bak magnet yang begitu menggemaskan bagi siapa saja yang melihatnya. Maka tidak mengherankan jika Ashanty selalu ingin dekat dengan cucu pertamanya itu, dan istri Anang Hermansyah itu juga mengungkapkan kekagumannya terhadap sang cucu yang menurutnya salah satu baby pintar. Lantas, seperti apakah bentuk kekaguman Ashanty melihat baby Aminah yang saat ini sudah pandai berbicara? Ngiri dia pulang-pulang gitu ya kamu katanya, bangga ya kamu gitu. Marah sih aku. Ya iyalah katanya.
bilang makanya jangan susah-susah, kakek tuh susah. Coba kalau Genda kan Gempa gitu, bisa pasti aku bilang. Terus dia kayak gitu mukanya bete gitu, pulang-pulang lucu banget. Amina aduh tuh anak luar biasa. Dia tuh mampu membuat kita, mungkin karena cucu ya, jadi kayak lagi bete, lagi stres, lagi kesel, lagi apa, lihat dia tuh langsung hilang gitu. Aduh dia tuh cerdas banget. Kemarin aku kasihin suara-suara binatang, dia ngikutin. Terus dia udah dada, terus dia kalau kenal sama orang udah minta digendong. Kemarin gendanya pergi, dia tuh kayak mau ikut gitu, ya ampun, tapi kan dia nggak bisa ngomong, jadi dengan gerakan gitu. Dan anak ini jenius banget, dia tahu kan siapa neneknya, kakeknya, apa mamanya gitu. Jadi dia udah bisa, kadang-kadang kan Amina selalu kalau digendong ngeliat ke kita. Walaupun kalau digendong orang pun dia tuh nggak rewel, tapi paling ya tidak seperti dia digendong orang yang dia udah biasa kenal aja. Alhamdulillah semakin pintar, semakin cantik, semakin jenius, karena aku julukin dia kan baby jenius. Karena mungkin kalau misalnya sesekali kita dengar anak kecil kayak Arsi dulu gitu ada mengucap apa tuh kayak kebetulan ya, tapi kalau dia itu emang apa yang kita ucap kadang dia bisa ngikutinnya benar, dan bukan perasaanku doang, yang di sekitar juga ngerasa gitu ya, beberapa sih. Mungkin karena ya menurut aku bayi-bayi sekarang tuh kan mungkin asupannya apa orang tuanya ya waktu hamil dan lain-lain tuh kayak lebih bergizi gitu, jadi kayak pinter-pinter banget. Tapi khusus Amina ya bukan karena cucuku juga ya, tapi aku ngerasa dia jenius, pinter, anaknya motoriknya bagus, anaknya sehat, mudah menangkap, anaknya juga udah fokus gitu. Jadi alhamdulillah kita sebagai apa ya, sebagai nenek kakeknya jadi kayak bangga gitu ngeliat perkembangannya dia gitu. Semakin membanggakan, semakin ngangenin, semakin nggak tahu kita tuh jatuh hati aja ngeliat kata orang sih ya itu karena cucu lo aja gitu. Tapi ya menurut aku dia punya aura yang bukan, ibaratnya bukan kita keluarganya aja, katanya kalau ngeliat dia juga udah kayak sayang aja sama dia, sayang banget gitu. Spa, iya lucu, kemarin cerita kakak di spa pijet, apalagi kemarin pas baru pulang dari mana kita ya, Singapura, pegel kan badannya kan, ya di spa. Anaknya juga nggak ringkih ya, nggak rewel, anteng banget, malah keantengan. Kadang-kadang kita kayak kok dia nggak nangis sih gitu kan, jadi kalau dia lagi nangis ya nangis gitu. Pokoknya selagi kakaknya mau ajak Arsi juga kan pijet bareng, aku bilang sama kak mau nginep dia sehari, seminggu, 100 hari silakan. Pokoknya kapanpun rumah kita selalu terbuka buat kamu, abang, Amina, atau kapanpun mau nitip, kapanpun mau dateng, kapanpun mau apa tuh, mau nginep kapanpun kita pasti. Lebih banyak meluangkan waktu buat itu ya? Ya kan di sela-sela kesibukan kita semua pastinya kalau ada waktu kosong hampir atau enggak ya mereka yang datang. Alhamdulillah aku tuh bahagia karena anakku dipertemukan oleh suami yang mendekatkan, tidak menjauhkan dari keluarga. Ibaratnya juga dikit-dikit kayak kemarin niatnya cuma datang, tiba-tiba abang aku mau nginep gitu kan. Itu buat mungkin karena kita orang tua ya, jadi inget flashback kita dulu juga. Oh ternyata dulu orang tua aku tuh seneng ya diginiin gitu. Sekarang tuh aku sama Mas Anang sampai seneng ya kalau anaknya kayak gini, kalau mantu kita tiba-tiba kayak gitu kan terharu gitu. Terus dia tidur, dia nyaman, seneng lah kitanya. Jadi alhamdulillah doanya kita terijabah sama Allah.